Persilakan membuka. Pak Sugeng? Ya, ada di sini. Pak Sugeng apa monitor? YB0 Delta Foxtrot. Pak Sugeng? Datanya mungkin masih nggak ini. Izin dari Pak Sugeng ya, bahwa acara ini akan kita segera mulai. Ya. Assalamualaikum. Salam. Atau Pak Sugeng langsung? Ya, langsung aja. Silakan. Oke, saya baik. monitor aja. Oke, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang sudah hadir, para narasumber. Alhamdulillah, hari ini kita akan melakukan webinar yang ke-10. Dan agar waktu tidak banyak terbuang, saya persilakan kepada moderator untuk memulai acara ini. Silakan Om Hernandi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya pada sore hari ini kita kembali bisa dapat bertemu dalam webinar seri pengembangan diri amati radio dengan topik antena dan fixtures yang kebetulan hari ini sudah ada 3 narasumber yang bergabung. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Om Benny Chandra, Yankee Charlie Sierra Papa Uniform, kemudian juga kepada Om Dr. Ferry Yusifar yang juga bersedia menjadi narasumber, dan yang terakhir adalah Om Daniel Diwianto. 3 narasumber insya Allah sudah ada di sini. Seperti biasa juga kami akan menyapa yang lain-lainnya. Selamat sore Pak Sugeng, Wakil Ketua Umum Orari Pusat. Kemudian juga para Bapak, Ibu, pengurus dan DPP, serta anggota Orari yang saya banggakan. Pada seri webinar hari ini, Om Benny yang pertama nanti kita akan melihat paparan daripada Om Benny Chandra, Sarjana Teknik Magister Manajemen, ini tentang antena motion dual band satelit antena, dan kemudian juga dari Om Ferry tentang basoka dan magnetitude antena, dan terakhir dari Om Daniel Diwianto tentang antena analyzer. Baik, itu sebagai pembuka dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan dulu untuk Om Benny Chandra, dan tolong dibantu juga saya untuk dibukakan biodata dari Om Benny Chandra. Silakan Om Benny. Baik, Om Hernandi, Yankee Bravo Zero Tango Oscar Yankee, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Selamat sore rekan-rekan seorganisasi semua. Nama saya Benny, call sign saya Yankee Charlie Zero Sierra Papa Uniform. Sebentar ya, saya coba set share screen ini gimana nih. Mudah-mudahan saya share beneran. Ya, sebagai tambahan saya bacakan sedikit biodata daripada Om Benny Chandra. Beliau ini boleh dikatakan masih sangat muda ya, sangat muda umur dan juga masih sangat muda di dunia amatir. Tapi alhamdulillah untuk prestasi beliau sudah cukup banyak ya, peminatan beliau tentang Humbro ini. Om Benny Chandra lahir di Jakarta 17 September 1978. Kemudian call sign langsung didapat pada tahun 2018 kemarin. Status di organisasi sekarang adalah Kepala Bagian Keanggotaan dan IT Orari Lokal Jakarta Selatan. Pernah menjadi narasumber masalah komunikasi satelit pada JOTA 2019. Kemudian bereksperimen tentang flower food antena, FH antena, kemudian motion. Kemudian pernah juga membuat Arduino dan microcontroller. Karya ilmiah beliau juga bisa dilihat di HTTPS. Benny buka aja kalau ini lebih terbuka, tapi dia enggak. Kegiatan formal beliau adalah bekerja di bidang IT dan teknologi.
Itu yang dapat sampaikan sedikit gambaran biodata Beni. Silakan dilanjut, Am. Baik, Om Hernandi, saya lanjutkan ya. Mudah-mudahan screen saya bisa terlihat nih. Bisa. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore kembali rekan-rekan semua. Sedikit sudah disebutkan oleh Om Hernandi tadi bahwa saya memulai karir, bukan karir sebenarnya, ke aktivitas radio amatir itu di tahun 2018. Jadi baru sekitar 2 tahun saya aktif di radio amatir. Saya memang pendidikan saya dari sarjana teknik dari Atmajaya Jakarta. Saat ini saya bekerja di bidang IT telekomunikasi dan hobi di antena Arduino microcontroller. Ini saya waktu tahun lalu, foto saya tahun lalu waktu sebagai narasumber di Jota 2019. Kebetulan saya diminta menjadi narasumber di Orari Lokal Jakarta Selatan. Dan di bawah ini bisa dilihat beberapa antena yang sudah pernah saya buat. Antena QFH, UHF untuk satelit, antena flower pot saat ini masih terpasang di tempat saya untuk di 2 meter. Kadang-kadang saya pakai buat satelit juga, buat APRS dan buat SSTV dari ISS. Dan untuk hari ini kita akan fokus pada antena Moxon. Jadi antena Moxon ini juga saya gunakan untuk komunikasi satelit, dan dari antena Moxon inilah saya justru dapat banyak DX ya, dan komunikasi lokal juga dengan sesama amatir radio Indonesia sebagai persyaratan untuk naik tingkat dari siaga ke penggalang. Jadi belum bisa main radio HF untuk DX, mungkin dengan antena Moxon dan modal HT ini bisa mengumpulkan QSL untuk syarat naik tingkat kalau mau naik tingkat. Gitu ya. Baik, saya akan mulai dengan apa sih sebenarnya antena Moxon ini gitu kan. Kalau rekan-rekan bisa lihat di belakang itu antenanya di sebelah sini, depan lemari saya ini. Ya. Jadi antena Moxon ini sebenarnya adalah yang kita sebut antena Moxon untuk satelit itu adalah Moxon Yagi, yang nama lebih tepatnya. Karena antena ini terdiri dari 2 bagian, yaitu antena Moxon yang berwarna merah ini dan antena Yagi. Jadi yang warna hijau ya. Jadi antena Moxonnya ini sendiri kita pakai untuk di 2 meter, dan antena Yagi, bagian dari Yaginya ini untuk yang di 70 cm. Karena kalau kita bekerja di satelit radio amatir, mereka itu uplink downlinknya itu berada di band yang berbeda, 2 meter dan 70 cm atau sebaliknya. Gitu ya. Materialnya apa yang bisa gunakan? Untuk elemen antenanya itu banyak yang bisa kita gunakan. Bisa menggunakan pipa kuningan untuk AC, bisa menggunakan batang aluminium. Ini antena saya satu lagi, saya menggunakan batang aluminium, sisa bikin jemuran waktu itu. Jadi bisa jadi antena. Ini yang saya gunakan waktu saya masih di siaga. Dan untuk boomnya ini ada 2 pilihan. Jadi untuk boomnya ini saya menggunakan pipa PVC ya, kebetulan nemu di gudang PVC 1 inci. Bisa juga menggunakan pipa listrik, pipa konduit yang biasanya buat pipa listrik yang di dalam dinding gitu ya. Itu yang dipakai di belakang situ. Keuntungan kerugiannya sih tentu ada. Jadi pipa PVC itu memang lebih kokoh, tapi dia lebih berat. Jadi saran saya itu kalau memang ada pipa listrik, gunakan pipa konduit begitu ya, pipa konduit listrik. Penggunaannya sendiri bisa handheld. Nanti saya ada foto dari sama rekan penggiat amatir radio satelit dengan dipegang tangan atau menggunakan tripod. Polarisasinya bentuknya linear, jadi bisa horizontal, bisa vertikal, tergantung bagaimana kita pegangnya begitu ya. Jadi kalau kita pegang seperti ini, dia jadi polarisasi horizontal. Kalau kita pegang seperti ini, kalau begini jadi vertikal. Kalau kita pegang seperti ini, dia jadi polarisasi horizontal. Dan ini memang diinginkan di satelit karena antena satelit itu bisa horizontal atau vertikal tergantung posisinya ketika dia melintas di atas kita begitu ya.
Dan ini juga terakhir, arah pancaran itu adalah, jadi kita pegang di sini boomnya, kabel koax di sini yang kita sambungkan ke, sebentar ya, kabel koaksnya ini jadi kita sambungkan ke HT atau bisa radio lainnya, dan arah pancarannya ke depan situ. Ada 2 jenis jadi antena Moxon ini. Jadi di dunia amatir itu ada 2 jenis. Ada yang full size, jadi kalau ada yang modelnya pendek, gitu ya. Kita bisa lihat perbedaannya itu adalah di ukuran-ukurannya ini dan jumlah elemen yang paling menonjol. Kalau full size ini elemen director Yagi-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kalau yang versi pendek 2. Bedanya apa? Kita bisa lihat di sini. Kalau yang full size sesuai dengan karakteristik antena Yagi, semakin banyak directornya semakin kuat gain. Bravo, Zero, Juliet, Serra, kontes. Ada yang kontes. Lalu justru dengan penguatan lebih besar di UHF, kalau kita menerima satelit yang memancar di UHF itu penerimaan kita lebih sensitif. Tapi kekurangannya karena dia lebih panjang, jadinya dia lebih berat. Agak lumayan sih kalau kita pegang tangan gitu ya, sekitar 10 menit itu tuh lumayan keker deh kita kalau tiap hari main satelit gitu. Dan karena dia elemen UHF lebih banyak, jadi dia sebarannya itu lebih sempit, jadi kita harus mengarahkan ke satelitnya itu lebih presisi begitu. Itu ya untuk yang full size. Nah, saya lebih suka yang Moxon yang pendek ini karena selain lebih ringan, lebih gampang dipegang tangan, juga lebih mudah untuk dibawa-bawa. Jadi bisa dimasukin ke mobil atau pakai motor gitu. Dan menurut pengalaman saya, dengan dua elemen director ini sudah cukup kuat untuk menerima satelit-satelit yang memancar di UHF, terutama satelit milik 8 Indonesia, IO 86. Itu sudah lebih dari cukup. Gitu. Okay. Nah, untuk pembuatannya sendiri gimana sih? Ini saya sertakan beberapa gambar juga waktu saya bikin yang versi pendek ini. Ini antenanya. Ini yang waktu saya bikin itu saya foto. Gitu. Jadi yang saya gunakan itu adalah seperti tadi saya bilang batang kawat aluminium lebar 3 mili. Oke. Kita potong dulu pertama-tama sesuai dengan ukuran yang ada di spesifik. Suaranya hilang, Pak. Ya, suaranya hilang. Om, vokalnya Om. Koneksinya sepertinya putus. Ya, Suaranya hilang. Sepertinya putus. Please stand by. Vokal hilang Om. Please stand by. Kami akan coba menghubungi beliau dan akan report. Mati lampu. Om, vokal Om. Please stand by. Please stand by. Om Ben. Oke, saya coba hubungi beliau. Om Her. Om Her, apa saya ke-mute ya tadi ya? Udah. Oke, udah. Silakan. Tahu tadi ke-mute sampai mana nih? Jadi saya ulang dikit kali ya slide ini ya. Yep. Jadi elemen antena pertama kita potong sesuai dengan ukuran spesifikasi. Lalu jarak antara boomnya ini juga kita potong pipanya ini. Jadi jarak masing-masing. Share screen-nya tolong Om Benny. Share screen-nya belum di-on. Oke, maaf. Ada kendala pada koneksi sepertinya. Yep. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah. Ya. Oke. Poin kedua adalah ini, boom ini jarak antar antena ini kita bolongin di masing-masing titiknya ya, sesuai dengan ukuran antena kita. Bolongannya ini paling mudah kalau punya dudukan bor duduk, ini jadi bisa lurus. Kalau nggak juga ya nggak masalah, kita keker aja yang benar. Karena ini harus tembus kiri kanan.
Lalu kita tinggal pasang. Kita pasang masing-masing elemennya ini kita pasang. Perlu diperhatikan bagian yang feed point-nya ini tidak boleh berhubungan. Jadi ini feed point-nya ini. Bagian feed point ini tidak boleh berhubungan. Jadi dia memang terpisah. Ini saya menggunakan baut. Gitu ya, baut. Saya lupa ukuran berapa ini. Lalu kita pasang kabel coax pada feed point. Kalau saya balik seperti ini. Ini nanti saya punya foto sendiri juga. Ini satu seni sendiri juga untuk gimana masang feed point-nya ini ke elemen feed yang ke elemennya begitu ya. Dan lalu konektor jangan lupa, konektor sesuai pilihan kita. Andalan saya adalah konektor BNC. Dan Hilang lagi. Koneksinya seperti Putus lagi. Om. Suaranya Om. Iya. Coba reconnect lagi. Koneksinya Om. Koneksi hilang Om. Iya. Koneksinya lemot Om. koneksi. Om Benny coba muncul lagi. Oke. Bentar. Koneksi. Belum keluar Om. Ya, ini mencoba masuk lagi. Koneksi jelek. Cek sudah kembali atau belum? Sudah, oke. Maaf ya rekan-rekan, first medianya jelek nih. Silakan Om. Lagi. Oke, sebentar. Ya, oke. Ya, oke. Sekali lagi mohon maaf karena koneksi jelek. Ya, terakhir sampai diikat kabel TIS itu sudah selesai. Nah, kalau mau lihat yang lebih detailnya, saya tulis di ini proses pembuatannya. Nanti bisa materialnya nanti bisa di-share, nanti bisa diklik begitu ya. Lalu selanjutnya, nah ini beberapa foto. Ini contoh rekan kita Yankee Charlie 8 November Yankee Juliet. Dia base di Sulawesi. Ini udah mereka yang digunakan waktu bencana Palu. Foto ini udah sangat terkenal. Jadi ini kalau Moxon yang pendek, dia menggunakan Moxon yang pendek, itu bisa dipegang tangan. Begitu ya. Dan kalau dilihat juga di sini, jarak antar elemen ini juga bisa dikasih kayak supaya dia nggak terlalu nempel. Karena bagian yang elemen ini memang cukup rentan untuk nempel, kalau elemennya nggak kuat, jadi bisa dikasih kayak spacer gitu. Ini yang digunakan oleh rekan kita. Di kanan ini adalah perbandingan yang panjang, yang ada elemen Moxon elemen yang full dengan yang pendek. Jadi memang terlihat lebih panjang. Ini foto Moxon yang panjang versi full. Kalau disambungkan dengan Baofeng UV5R, saya menggunakan earset di sini. Dan di bawah ada beberapa foto juga untuk bagaimana ini bisa pemasangan feed point gitu, dari kabel ke feed point. Jadi bisa menggunakan terminal konektor, elemen juga bisa dibaut, begitu, seperti ini. Bisa menggunakan baut, kalau nggak salah ukuran 10 atau berapa gitu, saya lupa. Ini yang paling kanan ini menggunakan terminal yang warna hitam. Jadi terminal yang warna hitamnya untuk menyambung kabel, diambil bagian dalamnya, terus digunakan untuk antena. Selanjutnya sebenarnya saya ada video untuk contoh komunikasi yang saya ambil dari dengan izin dari teman rekan-rekan amatir satelit air haji yang dikelola oleh Om Rian, Yankee Charlie 5 Alpha Bravo Kilo.
Saya coba play ya, cuman kalau koneksi saya putus nanti mungkin nanti bisa di-share linknya aja gitu. Jadi ini contoh penggunaannya, antena Moxon disambungkan dengan HT. Audionya keluar kan ya? Nggak kedengaran, Pak. Nggak kedengeran ya? Belum, Om. Gimana saya share audionya ya kalau gini ya? Kalau Waktu share screen itu sebenarnya kelihatan di depan itu. tapi koneksi lambat. Oh, iya nih karena First Media saya lagi bermasalah, sepertinya lagi hidup biarpet, mungkin nanti bisa di-search aja di YouTube. Ini kebetulan Om Rian ini memang rajin dia mengupload komunikasi dengan menggunakan antena Moxon ini. Begitu kali ya Om Hernandi sama Om Suryo ya? Kasih link YouTube-nya aja, Om. Kasih link YouTube-nya boleh. Link YouTube-nya itu apa nanti saya tambahkan di materi ya? Karena ini sebenarnya kalau ini diklik ini ada bisa menuju ke link YouTube-nya gitu. Siap, tambahkan di materi. Boleh di materi cukup, Om. Ya, jadi di materi ini nanti kalau udah di-share ini bisa diklik langsung menuju ke YouTube-nya Om Rian dan rekan-rekan Amsat Air Haji begitu. Om Ben, saran linknya dilempar di chat aja, mungkin akan lebih nyaman buat kawan-kawan semua. Terima kasih. Ya, biar lebih cepat bisa di chatnya aja. Oke, baik. Nanti saya klik dulu, saya share sebentar ya. Oke. Jadi ini kalau saya klik, nggak mau keklik ini. Oke, no problem, Om. Nanti sambil berjalan kita itu bisa dimasukkan kita. Baik, nanti saya share ke chat sambil berjalan, sambil rekan-rekan yang lain membagikan materinya begitu. Oke. Itu aja dari saya. Terima kasih rekan-rekan, selamat bereksperimen. Sampai ketemu kalau berhasil di amatir satelit. Selamat sore. Terima kasih. Keren Om Ben, thank you. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak.